Berikutnya adalah kelima, track impact of your research, menurut global research trend. Jadi ini kalau nanti artikel kita sudah publish, yaitu tinggal melakukan tracking ya, jadi impact. Jadi impact itu bisa dimulai dengan mengetahui berapa kali artikel kita disitasi oleh artikel lain. Nah, kemudian kita akan melihat setelah artikel kita ada berapa artikel lain yang terbit tapi masih mempunyai relevansi dengan artikel kita. Nah, setelah itu kalau sudah menjadi penulis yang mapan, lah tinggal manage your career through citation count and IELTS index. Ya, jadi marilah kita membangun karir ya dengan memperbanyak citasi dan IELTS index. Ya, jadi kalau dalam dunia publikasi dan riset itu seorang pengajar ya, kalau seorang pengajar Kang Mustaqim ditanya oleh mahasiswanya, Kang Mustaqim itu dosen yang bagus. Ya, itu tinggal dibuka aja itu Google Scholar-nya, berapa indeksnya, nah, gitu. Jadi kalau misalnya bagus seperti Kang Mustaqim, ya berarti dosen yang bagus. Itu dalam konteks melihat publikasi. Ya, jadi bukan melihat bagaimana gaya mengajar, tapi bagaimana seorang akademisi itu dilihat kontribusinya itu dari citation artikelnya dan juga IELTS indeksnya, jadi H indeksnya. Jadi maka dalam konteks ini seorang akademisi itu wajib mempunyai yang kita sebut scholar account. Jadi akun kecendikiaan itu harus punya, apakah itu minimal Google Scholar, kemudian juga ada ResearchGate, ada Publon, kemudian ada ORCID, kemudian juga ada Scopus kalau sudah terbit di Scopus artikelnya. Nah ini saya kira hal-hal yang sifatnya dasar prinsip ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Saya mencoba membuat tahapan ya. Jadi menurut saya itu ada 8 bagaimana kita bisa melakukan publikasi secara baik ya di jurnal itu. Nah, yang pertama itu ada, nanti kita bahas secara lebih detail lagi. Yang pertama adalah memahami OJS publishing prosedur ya, artinya hari ini tidak boleh lagi ada naskah yang dikirim by email ya kalau terpaksa sih tidak apa-apa, tapi kalau memang jurnal itu menggunakan OJS maka kita harus mengikuti itu, maka kita harus paham OJS itu bagaimana. Yang kedua adalah siap naskah hasil riset ya, tentunya kita ini sudah tidak ada masalah karena kita sudah punya bahan tesis atau disertasi. Kemudian yang ketiga memilih jurnal dan peringkatnya ya. Jadi jurnal dan peringkatnya. Kemudian yang keempat memahami fokus and scope jurnal. Nah, yang keempat. Kemudian yang kelima harus taat ya kepada author guideline dan template jurnal. Ya, author guideline atau dalam istilah lain kadang ada yang menggunakan istilah instruction for author ya, nanti bisa dilihat. Kemudian tahap berikutnya baru kita menyusun artikel sesuai dengan jurnal tujuan. Jadi kita tadi sudah punya naskah, kemudian kita susun artikelnya sesuai dengan jurnal tujuan setelah mengetahui author guideline, kemudian template, kemudian gaya selingkung ya. Nah, yang terakhir baru kita melakukan online submission. Nah, jadi melakukan pengiriman artikel secara online. Nah, di samping itu saya kira ada beberapa author skill, jadi kemampuan teknis ya, mungkin seperti ini ya, seperti artificial intelligence. Jadi ini kita perlu mengetahui. Yang pertama open access. Jadi sebagai penulis itu kita harus tahu dunia open access. Jadi seperti menggunakan journal finder, menggunakan search crossref, menggunakan science direct, menggunakan DOAJ searching dan sebagainya, kita harus bisa. Kemudian yang kedua management reference ya, seperti Zotero, kemudian Mendeley, itu juga perlu. Kemudian Word Tools, jadi memaksimalkan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Word, itu saya kira yang perlu kita bekali ya. Oke. Baik, kita akan melihat ya secara rinci ini yang saya maksud dengan OJS publishing prosedur. Jadi kalau tadi Kang Mustaqim menyatakan bahwa mengapa
jurnal-jurnal teknik Scopus itu kebanjiran naskah itu selain daripada banyak juga memang prosesnya lama gitu. Karena prosesnya ini seperti ini. Ya, jadi ketika artikel itu disubmit oleh seorang penulis, kemudian ada proses screening dari artikel itu oleh pengelola jurnal. Ya, jika di sini tahapnya lolos, maka dia akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu pengiriman artikel kita kepada peer review. Tapi kalau sudah artikel tidak bagus, di sini sudah akan di reject di sini ya. Itu yang tadi saya maksud. Jadi misalnya kalau ada artikel itu tidak sesuai dengan fokus and scope jurnal, itu biasanya di sini sudah di reject oleh pengelolanya ini, oleh managing editor seperti Kang Mustaqim itu sudah di reject di sini. Jadi tidak perlu diteruskan kepada peer review. Nah, nanti peer review itu ya melakukan telaah. Nanti telaahnya itu disampaikan kepada editor. Nah, editor di sini yang nanti akan memberikan decision. Jadi decision nanti bisa di sini banyak, jadi bisa rejected, bisa revision required, atau bisa misalnya rewrite dan seterusnya. Itu nanti di OJS itu sudah ada pilihannya. Nah, maka nanti decision ini pengelola jurnal itu bisa memberikan keputusan apakah rejected, ya, apakah ditolak atau apakah bisa diterima. Nanti kalau misalnya accepted manuskrip, itu artikel ini oleh editor itu diserahkan lagi kepada penulis, ya, kepada author. Apa yang diserahkan ya artikel itu plus catatan review dari reviewernya. Nah, nanti berikutnya sampai. Nah, itu biasanya ya lama ya. Jadi lama artinya bahwa publish di jurnal teknik Scopus itu memang membutuhkan waktu, meskipun ada beberapa jurnal yang sangat profesional itu mungkin bisa dalam waktu 6 bulan atau per setahun, tapi tetap berhati-hati ya, karena banyak sekali jurnal yang sebenarnya dia itu bukan merupakan jurnal yang kredibel. Nah, itu bisa dilihat diantaranya dengan sangat cepatnya masa publikasi ditambah lagi dengan hal-hal lain, ya misalnya APC, jadi artikel publishing charge, jadi biayanya itu. Nah, jadi artinya meskipun APC itu sesuatu yang biasa, tapi memang perlu hati-hati terhadap jurnal yang mempunyai proses reviewnya terlalu cepat, tapi kemudian meminta bayaran yang tinggi, kemudian juga lebih sering memberi informasi untuk cepat bayar daripada yang lainnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Nah, ini. Nah, oke, kemudian ini yang saya maksud artinya adalah bahwa sebenarnya kita tidak usah khawatir, karena apa yang dibutuhkan oleh naskah publikasi ya di bagian paling kiri itu sesungguhnya sudah kita lakukan di penulisan tesis dan disertasi. Jadi sebenarnya tidak berat sebenarnya ya. Jadi tinggal bagaimana nanti kita mempackaging artikel kita supaya fit dengan jurnal itu. Kan begini logikanya. Jadi kita menulis artikel mengikuti keinginan jurnal, bukan jurnal mengikuti keinginan kita sebagai penulis. Nanti kalau yang kedua kita paksakan ya kita akan ditolak terus. Nah, jadi ini ya. Nah, bagaimana supaya artikel kita itu bagus? Yaitu dengan diterima, maka dengan menelusur beberapa jurnal yang banyak tadi, insya Allah akan mendapatkan tempat gitu. Oke, nah ini yang berikutnya setelah kita mempunyai naskah hasil riset itu kita melakukan pemilihan jurnal dan peringkatnya ya, pemilihan jurnal dan peringkatnya ya, kemudian nanti ada melakukan literatur review ya. Tapi saya ingin sedikit di sini ya, bagaimana kita memilih jurnal dan peringkat. Ini juga sudah disampaikan oleh Kang Mustaqim ya, sedikit tadi terkait dengan bagaimana kita mencocokkan artikel kita dengan jurnal kita ya.
Nah, saya akan tunjukkan bagaimana misalnya kita melakukan pemilihan jurnal ya. Jadi untuk jurnal internasional bereputasi itu memilih jurnal ya, selain daripada yang tadi disampaikan oleh Kang Mustaqim tadi ya. Nah, kita bisa melihat ya dengan menggunakan Simago ini ya. Jadi Simago saya akan contohkan. Jadi kalau misalnya artikel kita tentang dirasah Islamiyah ya secara umum, Islamic Studies, atau misalnya tentang studi dakwah atau ilmu komunikasi, atau misalnya sejarah, atau misalnya perbankan syariah dan lain sebagainya ya, itu kita bisa menggunakan portal Simago. Jadi nanti di Simago ini ya, ini ada subjek area, ada subjek kategori, ada negara ya, terus negara. Jadi katakanlah saya artikel kita itu dirasa Islamiyah, tapi menggunakan fokusnya di dalam jadi misalnya dakwah ya. Jadi misalnya dakwah, atau misalnya sejarah, atau misalnya studi Al-Qur'an, atau studi hadis, atau ekonomi syariah. Nah, maka kita bisa melihat di sini ya. Jadi di sini untuk Islamic Studies ya, untuk Islamic Studies biasanya itu masuknya kepada Art and Humanities ya. Atau yang kedua adalah Social Sciences. Ya, jadi Social Sciences. Nah, kita akan lihat ya, misalnya jurnal-jurnal ya yang masuk dalam kelompok Art and Humanities. Jadi ini bisa kita klik ya. Nah, bisa Art and Humanities ya di sini. Kemudian di Art and Humanities itu ada kategori ya. Ada kategori ya. Kalau ini belum dikategori, katakanlah kategorinya itu kita pilih salah satu di sini. Yang paling dekat misalnya ada religious studies, ada filosofi. Silahkan dipilih di sini ya, mana yang paling dekat dengan artikel kita. Nah, jadi katakanlah kalau artikel kita itu agama, ya boleh saja kita misalnya memilih kategori religious studies. Nah, jadi kita sudah melakukan shortlist jurnal-jurnal kategori religious studies all region, all countries. Jadi yang terbit di seluruh dunia, ini. Seluruh dunia itu ditemukan ada 537 jurnal gitu. 570 jurnal. Nah, nanti tinggal dilihat di bawahnya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 500. Silakan dilihat di sini ada Sociology of Religion, ada Psychology of Religion and Spirituality, dan seterusnya. Maksud saya gini, mahasiswa atau siapa saja di dalam keluarga besar Islamic Studies di Indonesia itu sebenarnya mempunyai kesempatan kepada jurnal seluruh dunia, bukan hanya jurnal Kijis, jurnal IJIMS, jurnal Studi Islamika, jurnal JIS, jurnal Arsitektur dan sebagainya, Al-Jami'ah. Itu hanya bagian supaya kita memang mempunyai kesempatan yang luas gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya jurnal-jurnal kita itu tidak artikel kita itu tidak hanya ke situ ya. Contoh jika kita misalnya menulis artikel tentang Islam, khususnya adalah Cina Muslim di suatu kelompok, itu kan bisa masuk dalam jurnal IJIMS, jurnal Kijis. Tapi ada satu jurnal itu yang kita lihat, nanti bisa dicari sendiri. Misalnya ada jurnal khusus tentang kajian minorities community. Itu kan jurnal kajian tentang masyarakat komunitas minoritas. Jadi kita bisa mengajukan artikel ke jurnal itu. Karena apa? Karena kita mengambil minoritas Cina Muslim yang ada di Indonesia. Atau misalnya minoritas gitu ya, minoritas berbasis keyakinan agama. Jadi misalnya kalau kita mengkaji tentang Ahmadiyah, misalnya itu kan minoritas di dalam mainstream ideologi agama di Indonesia, mungkin bisa masuk ke jurnal itu, ke
jurnal minority. Nah itu maksud saya. Jadi kalau di sini ada jurnal Sociology of Religion, kemudian ada jurnal for Scientific Study of Religion, itu bisa saja artikel-artikel yang tentang studi agama-agama, kemudian resolusi konflik antar agama bisa masuk kepada jurnal-jurnal yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya Journal of Moral Education, ini kan pendidikan moral, itu kan pendidikan moral itu apa? Berarti kan kajian-kajian akhlak, sufism itu bisa masuk ke sini. Nah ini yang saya maksud, kita memilih jurnal dan pemeringkatannya. Nah ini kalau nanti kita membuat shortlist itu akan mudah lagi. Ini kan tadi sedunia, ini kita sekarang Asiatic region. Saya sekedar ingin menunjukkan jurnal-jurnal kita ya, karena ada Kang Mustaqim ini. Ya, jadi jurnal kita itu urutannya begini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi yang pertama Journal of Indonesian Muslim, Islam dari Surabaya. Kemudian ini punya Kang Takim ini, KIJIS, Kudus International Journal of Islamic Studies. Kemudian ini Indonesian Journal of Muslim Societies, ini di Salatiga. Saya bekerja di sini, saya bekerja. Kemudian yang keempat ada Studia Islamika dari SPE, dari PIM Universitas Jakarta. Yang kelima ada Al Jamiah. Nah itu. Kalau jurnal satu lagi itu ada 6 ya sebenarnya, ada JIA Journal of Islamic Architecture, itu belum masuk karena baru saja terindeks. Jadi kalau sudah terindeks Scopus itu butuh waktu ya kurang lebih 2 tahun untuk sampai muncul di Simago ya. Untuk sampai ada side score-nya, sampai ada SGR score itu masih butuh 2 tahun. Nah itu. Nah ini misalnya Journal of Hindu Studies. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya artikel kita terkait dengan kajian Hindu, relasinya dengan Muslim di Indonesia, kan kita bisa masuk ke Journal of Hindu Studies. Itu. Nah, jadi maksud saya banyak sekali artikel yang ditawarkan, tinggal kita bagaimana mempelajari artikel itu. Nah, ini katakanlah kita sudah memilih jurnal, ya, katakanlah jurnal kita itu artikel kita cocok dengan salah satu di antara jurnal yang ada di Asia ini, ya. Itu jadi supaya gampang mencontohkannya, saya contohkan saja misalnya jurnal IJIMS ya. Jadi ini supaya gampang mencontohkan. Nah jadi katakanlah artikel kita masuk di sini. Jadi setelah kita mengetahui jurnal dan peringkatnya ada di bawah ya, tadi Kang Teng sudah sampaikan. Jadi Q1 di IJIM juga sama seperti itu ya, cara membaca jurnal itu seperti itu tadi. Jadi nanti ada arsiran Q-nya ini. Kalau IJIM itu diberikan takdir oleh Simago itu ranahnya dua. Yang pertama Religious Studies, yang kedua Sociology and Political Science. Ini Q1 ya sama. Kalau yang ini Q3. Nah, gitu sama. Jadi kalau kita sudah tahu peringkatnya, maka langsung saja masuk kepada jurnalnya ya, masuk kepada jurnal. Jadi homepage ya, ini homepage-nya kalau ada di sini, maka kita akan masuk ke sini. Nah, setelah kita mengetahui peringkat jurnal, maka tadi saya sampaikan kita harus mempelajari author guideline atau instruction for author, ya kan? Dan focus and scope itu ada di bagian kanan ya, setiap jurnal. Maksud saya tidak semua di bagian kanan, tergantung dengan jurnal-jurnalnya. Karena jurnal-jurnal yang berbasis publisher besar seperti MDPI, kemudian SAGE, kemudian Elsevier, kemudian Springer itu kan beda-beda ya. Homepage-nya itu beda-beda. Nah, kalau kita menggunakan OJS, nah, maka kita langsung melihat ini. Jadi melihat ya. Focus and scope tadi yang pertama saya sampaikan, focus and scope. Nah di sini dibaca, focus and scope. Jadi focus and scope jurnal IJIM seperti ini. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa dipelajari dari artikel-artikel yang sudah dimuat. Nah yang sudah dimuat. Oh gini ya focus and scope-nya. Kalau artikel kita itu betul-betul sudah cocok dengan focus and scope, maka tahap berikutnya kita mempelajari bagaimana melakukan penulisan berbasis author guideline. Maka diklik di sini author guideline. Nah nanti ada author guideline di sini dari mulai tahap-tahapannya
pengolahannya sampai kontennya ya, sampai bagaimana cara penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, ini author guideline. Nah, author guideline ini kan ibarat kita ingin menggambar, kemudian kita mempunyai pola. Nah, ketika kita ingin menulis, maka kita harus mempunyai pola sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi di sini ya katakanlah. Jadi bagaimana penulisan title, penulisan author, penulisan abstrak, kemudian penulisan main body of the paper ini, kemudian footnote, kemudian bibliografi, itu sudah ada petunjuknya. Dan jangan sekali-kali melakukan penyimpangan dari author guideline, karena ini yang membuat Kang Mustaqim pusing sebagai managing editor ya. Nah, jadi kita itu harus memanjakan editor. Jadi jadilah penulis yang bisa memanjakan editor, bukan yang membuat mumet editor. Kamu Mustaqim senyum-senyum aja ini ya. Nah ini nanti kita sudah melakukan author guideline ini ya. Nah kalau nanti kita sudah paham ya bagaimana menulis title, nah baru kita melakukan penulisan artikel sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Kalau jurnal izin ya sesuaikan dengan jurnal izin, kalau jurnal KIS dengan KIS, kalau untuk jurnal studi Islamika silakan, atau jurnal luar negeri, jurnal At-Tamadun, As-Sajarah, jurnal Triple IT dan sebagainya, itu juga seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai itu, nah saatnya kita melakukan apa yang kita sebut dari tesis dan disertasi menuju artikel bereputasi. Nah itu. Nah, baru kita mulai dari sini menulis gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya jurnal dulu atau artikelnya dulu? Jawaban saya tergantung adanya apa gitu. Kalau sudah ada artikelnya ya kita cari jurnalnya. Tapi kalau belum ada artikelnya ya kita kalau belum ada artikelnya ya nulis dulu gitu. Kalau misalnya memang ingin mencari ide untuk menulis, bisa langsung melakukan explore terhadap jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah gitu. Nah itu kemudian kita melakukan penulisan artikel itu ya, melakukan penulisan artikel itu. Nah kita akan melihat ya bagaimana sebuah berapa lama lagi Mas mungkin sebentar lagi Pak, karena mungkin lebih ke tanya jawab nanti. Ya ini terakhir nanti kita tanya jawab saja. Nah kalau kita sudah Irfan ya, hilang. Dibuka ini aja tanya jawab. Ya. Mungkin itu materinya bisa di-share Pak, PPT-nya. Minta ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu pemateri men-share PPT-nya, nanti silakan di-download. Itu nanti sebagai acuan atau referensi bagi Bapak Ibu agar tulisannya nanti bisa terpublish di Scopus seperti itu. Mungkin Scopus Q4 nggak masalah, nggak harus Q1 dulu, karena memang berat kalau harus Q1 atau Q2 seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, itu udah di-share materinya dari Bapak Mustaqim. Silahkan di-download dan dipelajari secara seksama. Mungkin sambil menunggu Bapak Irfan kembali lagi, ini ada beberapa sudah menanyakan di chat, mungkin bisa saya bacakan Pak Mustaqim ya. Ya. Jadi dari Pak Ikol dulu, Pak Ikol Dianto, ini beliau masih semester 3 di Pasca. Ini beliau menanyakan, pertanyaannya adalah bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Beliau ini untuk Pak Naras. Mohon maaf nih tadi ada gangguan teknis. Oh ya, nggak apa-apa Bapak. Silahkan dilanjut mungkin. Oh, lanjut sebentar lagi ya. Lanjut. Ya. Baik. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan ya. Tadi ini kita sudah memilih jurnal. Kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu silakan mencoba ini portal Science Direct. Science Direct itu yang tadi saya sebutkan. Bagaimana kita melihat artikel-artikel yang sudah terbit yang mirip dengan artikel kita. Nah, ini untuk untuk mencari distinct atau different dari artikel kita. Nah, ini. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah lewat Scopus sendiri. Ini juga punya Elsevier, tetapi ini yang versi versi free ya. Kalau yang Scopus kalau sudah berlangganan itu dia akan bisa melakukan penelusuran terhadap artikel yang sudah terbit. Tapi sayangnya Scopus ini mahal ya, jadi tidak semua kampus berlangganan. Saya tidak tahu kalau misalnya UIN Jakarta atau SPS itu berlangganan, nanti mahasiswanya jika diberi password dia akan bisa melakukan kajian itu, bisa melakukan explore terhadap artikel yang sudah terbit. Nah, atau juga bisa melakukan web Scopus sendiri. Nah, oke. Ini yang saya kira yang terakhir di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk sebuah artikel saya kira di semua publikasi sama ya, unsur-unsurnya itu tidak berbeda. Jadi ada title, kemudian ada abstract, kemudian ada introduction, kemudian ada study site yang kita sebut juga dengan literature review, kemudian ada method, kemudian ada result, dan ada discussion ya. Kemudian yang terakhir adalah reference. Nah, ini yang menganut style Imrat. Style Imrat itu menganut seperti ini. Tapi jurnal yang tidak menganut Imrat juga saya kira sama gitu. Cuma nanti kemasannya yang berbeda. Jadi kalau jurnal berstyle Imrat itu ya, masing-masing bagian ini itu menjadi subjudul secara eksplisit disebutkan. Jadi introduction, kemudian method, atau bahkan literature review, kemudian finding atau result dan discussion. Tapi kalau yang non Imrat style itu biasanya dia tidak menggunakan itu, tetapi cukup pada beberapa bagian saja. Jadi setelah bagian introduction itu biasanya subjudul berikutnya itu langsung kepada pembahasan utama daripada artikel itu. Jika artikel itu pokoknya ada 3, maka subjudul setelah introduction 1, 2, 3 itu adalah pembahasan itu yang sudah digabung antara data dan juga pembahasan. Jadi data, temuan, pembahasan itu sudah dibahas di dalam setiap subjudul itu. Jadi misalnya setelah abstract, keyword, kemudian ada introduction. Nah, introduction itu kalau yang jurnal non-Imrat style itu di dalamnya termasuk literature review yang nanti bisa dicari menggunakan fasilitas Science Direct atau misalnya DOAJ atau misalnya Crossref, search Crossref itu juga bisa. Nah, ini. Nah, kemudian bagian akhir itu seperti biasa ya, ada bibliografi atau reference dan seterusnya. Nah, ini beberapa bagian yang memang ini pembahasannya lama ya, tapi tidak usah kita perpanjang. Tapi saya sedikit ingin misalnya
menunjukkan ya barangkali nanti bermanfaat itu adalah bagaimana kita memanfaatkan portal seperti tadi Kang Mustaqim menunjukkan jurnal, saya menambahkan jadi ada misalnya ini ya. Jadi Science Direct ini keyword. Kalau kita misalnya ingin ini ya Islamic law ya. Jadi misalnya kita di bidang Islamic law atau misalnya jadi kalau kita ingin mencari artikel yang sudah dibahas tentang Islamic law ya di jurnal-jurnal, kita bisa menggunakan portal Science Direct. Kita klik di sini, kemudian kita klik search. Dia akan menampilkan ya dia akan menampilkan contohnya misalnya ini Islamic value ya, contohnya misalnya Islamic value saja. Nah, dia akan menampilkan ini artikel-artikel yang sudah terbit yang membahas tentang Islamic value. Jadi misalnya kajian akhlak atau kajian apa, nanti bisa masuk di sini. Jadi kalau di sini ditunjukkan itu sangat banyak ya, ada 76.000. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan shortlist di pilihan di sini. Jadi di sini ada pilihan misalnya hanya jurnal, kemudian hanya jurnal. Jadi tidak termasuk kepada yang lainnya. Nah, di sini bukan dalam book chapter, jadi misalnya review artikel bisa klik di sini ya, nanti seperti ini shortlistnya dia akan menjadi semakin sedikit. Nah, ini yang saya maksud untuk kita mengetahui artikel apa yang sudah dimuat ya. Seandainya kita misalnya mempelajari tentang pandemik, jadi maka di sini sudah banyak sekali artikel tentang pandemik ya, dan ini artikelnya baru-baru. Nah, ini ada artikel tahun 2020 ya, kemudian juga lain sebagainya. Nah, ini Science Direct. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menggunakan ini Search Crossref ORG. Jadi kalau kita nulis misalnya di sini tentang family. Jadi misalnya family law. Jadi misalnya kalau kita mencoba, nah maka kita akan melihat di sini ya jurnal artikel-artikel yang sudah terbit dalam bidang family. Nah ini, jadi ini ya family law practice in the first interview. Ini book chapter. Nanti tinggal di shortlist di sini. Kalau kita hanya melakukan jurnal artikel, nanti kita klik di sini. Nah, jurnal artikel ini ada di jurnal seluruh dunia. Kemudian mau tahun 2020 diklik di sini. Ya, nanti hanya 2020 saja. Nah, ini sudah ditunjukkan ada 48.000. Nanti dipilih di sini. Ini untuk memberi inspirasi bagaimana kita bisa menulis artikel tentang tema itu dan juga bagaimana membuat literatur review. Nah, gitu ya, nanti jika jurnal yang cocok. Nah, saya kira itu ya. Nanti terakhir sekali kita melakukan online submission. Saya kira itu sangat mudah ya, lewat register kemudian 5 tahap di dalam online submission jurnal. Saya kira itu Mas Alvin ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mohon maaf jika terlalu lama karena memang itu yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan Mas Alvin. Ya, terima kasih Pak Irfan. Memang sebetulnya nggak lama, ini terlalu singkat. Karena mengurus jurnal ini kalau tidak pelan-pelan dan tidak dipraktekkan akan sulit gitu Pak, kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Apalagi ini hanya tatap muka secara online, tidak face to face, maka akan jauh lebih sulit gitu. Karena memang harus didampingi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semua, dua narasumber telah menyampaikan paparannya secara komprehensif, saling mengisi, saling keterkaitan. Mungkin biar tidak lama-lama lagi, ini beberapa pertanyaan udah kita catat, mungkin langsung saja akan kita sampaikan kepada narasumber, yaitu tadi dari Bapak Ikol Dianto. Suaranya tidak terdengar. Dengar kok. Halo?
ya suaranya ya? Ya bisa. Ada suara. Ada. Clear jelas. Oke. Oh ya. Oh, baik. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Pak Iqbal tadi bertanya, berapa lama daftar tunggu artikel di jurnal Kijis? Dan untuk narasumber Pak Irfan Hilmi, berapa lama daftar tunggunya juga untuk publish di IJIMS? Kemudian, apakah kedua jurnal ini, Kijis dan IJIM, berbayar? Dan berapa untuk penulis Indonesia? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, berapa peluang kita sebagai mahasiswa untuk bisa tembus di jurnal tersebut? Terakhir, apakah bisa memuat tema dakwah dan komunikasi juga? Nah, itu dari pertanyaan Pak Iqbal. Silahkan dijawab oleh narasumber. Oke, terima kasih. Saya dulu ya Pak Irfan. Ya, silakan. Oke, yang pertama ini pertanyaannya. Berapa lama masa tunggunya ya, ini yang sulit jawabnya ini. Jadi di Kijis itu memang gini ya, di antara 4 jurnal PTKIN yang skupnya paling luas itu memang Kijis ya. Jadi jumlahnya agak gaduh-gaduh, agak jelas ini ya. Nah, sehingga itu berdampak pada submit jurnal artikel yang ada di kita itu luar biasa. Nah, karena di Kijis itu kan kita Islamic Studies ya, jadi memang skupnya luas. Misalnya dakwah itu ya bisa masuk di kita secara skup. Nah, secara ini bisa masuk ke di kita. Nah, untuk lama ya, kalau berapa bulan kita nggak tahu ya, karena itu murni berdasarkan penyeleksian. Tapi intinya lama lah, 1 tahun kadang-kadang masih ini ya. Jadi saya itu sering dipisoi, sering dikomplain orang karena kadang-kadang 6 bulan itu statusnya masih menunggu gitu ya. Ya karena di Kijis sumber dayanya sangat terbatas. Di pemulanya yang seleksi itu paling 2 orang atau 3 orang, sehingga kalau menghadapi ratusan itu sering pusing ya. Kadang-kadang kita juga punya bidang yang kadang-kadang Islamic Studies di luar bidang kita. Nah intinya gitu, jadi kita yang lama biasanya menunggu. Nah jadi karena kita menerapkan seleksi di awal, jadi untuk masuk ke selanjutnya itu yang kita rekrutkan itu biasanya yang sekiranya 70% lah peluang publishnya itu ada, sehingga kita banyak seleksi di awal. Makanya biasanya pas komplain di tahap writing assignment itu biasanya lama sekali karena itu nunggu. Sekarang aja sudah 250, ada yang bulan April itu mulai itu kelihatannya belum tersentuh ya, karena masih down untuk bulan-bulan yang sebelumnya. Kami memang agak kesalahan kita sih, karena memang belum belum siap secara sumber daya, sehingga akhirnya kita agak short culture gitu ya menghadapi artikel yang banyak sekali. Saran saya ya ke lain Kijis lah. Yang lain. Oke, sehingga agak lama ya, kami mohon maaf lah, karena kalau kemudian sudah in review itu biasanya peluangnya tinggi, karena tidak semua jurnal yang masuk di kita itu kita kirimkan ke reviewer, karena reviewer kita itu biasanya kita cari reviewer dari luar negeri, jadi tidak semuanya kita kirim ke reviewer. Biasanya kita seleksi di awal karena memang tadi ya terlalu banyak artikel yang masuk. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada yang komplain, Pak ini kok nggak ada catatannya. Ya itu berdasarkan penelaahan singkat ya, scan artikelnya gini, tolak itu aja. Jadi belum sempat untuk memberi catatan atau apa. Nah itu kami mohon maaf. Kemudian berapa bayarnya di Kijis masih free ya, jadi kita gara-gara free mungkin itu ya yang banyak itu ya. Nah kita sebetulnya ingin kayak IJIM ya yang ada APC-nya, tapi kita belum berani karena persoalan administrasi kampus lah, kira-kira gitu ya. Ya kita daripada ribet masalah administrasi, udahlah kita untuk sementara free. Tapi menurut saya jurnal yang benar itu ya jurnal yang berbayar gitu ya. Yang benar yang
profesional itu yang berbahaya. Nggak berbahaya itu dipertanyakan dia, karena pasti akan nggak profesional, kira-kira gitu ya. Dan jurnal PTKIN kan rata-rata gitu ya, ya sudah, karena kita sampingan pekerjaan utamanya kan dosen, jurnal kan sampingan ya sudah dikerjakan secara sampingan. Nah, ke depan semoga ada formulasi baru sehingga KIJIS ini bisa dikelola dengan baik dan tidak bisa membantu teman-teman ketika mau aplikasi. Jadi intinya kita masih free. Kemudian pertanyaan yang yang berikutnya yang belum Mas tadi yang belum belum hidupkan ya. Moderator belum terdengar. Ini materi yang mau disubmit komunikasi dan dakwah, apakah jurnal tersebut menarik? Kita jawab ya. Di KIJIS bisa, karena KIJIS itu Islamic Studies. Islamic Studies itu ngukurnya ya dari IAIN itulah. Jadi semua fakultas IAIN, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin, dakwah itu ya kira-kira bisa masuk, kira-kira gitu. Kecuali kalau mungkin kayak IJIM itu memang namanya agak spesifik karena Muslim Society dan sebagainya. Tapi kalau KIJIS saya juga membaca beberapa pertanyaan. Di KIJIS juga tidak memberlakukan tema. Jadi kita menerbitkan berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan standar di KIJIS. Jadi kita tidak memberikan tema-tema tertentu. Itu dari saya. Selanjutnya silakan Pak Irfan. Oh ya. Baik. Gini saya ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya, tadi saya kira jawabannya hampir mirip ya dengan Kang Mustaqim. Jadi tadi ada berapa lama? Ya memang sama ya. Jadi di jurnal IJIMS itu 1 bulan mungkin kurang lebih ada 50 artikel yang masuk. Jadi pada saat misalnya menjelang bulan Desember, menjelang terbitan itu kita harus menseleksi hampir 200 lebih juga seperti itu. Nah, maka tadi saya sampaikan beberapa strateginya mungkin bisa melakukan diaspora terhadap jurnal lain. Yang kedua, memang kita membuat artikelnya itu betul-betul bisa memanjakan editor. Makanya pahami betul fokus and scope setiap jurnal. Jadi kalau misalnya jurnal IJIMS ya, jurnal IJIMS itu kan fokusnya itu kan di sini ada kata kuncinya. Jadi misalnya di sini this journal should cover Islam both as textual tradition with its own historical integrity, ya kan, and as a social reality which was dynamic and constantly changing. Nah, jadi ini kan ini coba kalau misalnya Anda bandingkan dengan jurnal kontemporari Islam, itu sebenarnya ada kemiripan ya. Jadi di sini bahasa kata kuncinya di jurnal IJIM itu, jadi dia objek materinya Islamic Studies. Jadi objek materinya Islamic Studies, tetapi perspektifnya itu macam-macam gitu. Jadi itu macam-macam. Dia bisa sejarah, dia bisa ilmu sosial, dia bisa psikologi, dia bisa gerakan sosial, dia bisa lain sebagainya gitu. Maka artikel-artikel yang terkait dengan itu dia bisa masuk. Nah, dalam konteks misalnya ilmu dakwah, saya kira sangat bisa, karena dia bagian daripada Islamic Studies. Tinggal bagaimana artikel itu cocok ya, fit dengan fokus and scope. Jadi kalau misalnya membahas ya bagaimana gerakan dakwah komunitas tertentu ya bisa diterima di masyarakat perkotaan, kemudian dilihat dari segi misalnya dukungan politiknya bagaimana, kemudian apakah ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya eksternal, itu kan bisa masuk gitu. Jadi yang seperti itu bisa masuk dari segi substansi.
Nah itu, jadi semua bisa masuk, Islamic law bisa masuk, Al-Quran bisa masuk, hadis bisa masuk, pendidikan juga bisa masuk. Yang tergantung bagaimana menulisnya sesuai dengan template ataupun author guideline daripada jurnal itu. Nah jadi saya kira sama gitu. Sebenarnya kalau saya ya mungkin saya sama sebagai editor itu yang menentukan bagi penulis itu sebenarnya bukan apa ya, maksudnya lama sebentar itu relatif sifatnya. Editor itu tahu mana artikel yang bagus, kemudian mana artikel yang memang harus langsung di reject, itu editor tahu. Maka ketika kita memuat artikel yang bagus, kita menulis itu editor juga tahu. Jadi dari judul itu sudah ketahuan. Nanti judul sudah ketahuan, kemudian abstraknya bagus, ya kemudian referensinya juga referensinya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ya pesan saya ketika membuat judul abstrak, literatur review dan referensi itu ya dibuatlah dengan kemampuan yang maksimal gitu. Jadi kemampuan yang maksimal. Jadi nanti karena itu salah satu misalnya rapid screening. Jadi screen cepat itu ada di situ. Jadi kalau dari judul aja sudah tidak sesuai dengan fit ya, jurnal kita ya biasanya kita ya dengan bismillah itu mereject gitu ya. Ya karena memang banyak gitu. Tapi kalau kata saya kan gini, ya kalau emas itu dimanapun tetap emas. Jadi artikel yang bagus pun dimanapun akan tetap bagus. Kemanapun jurnal itu artikel itu disubmit gitu. Jadi sebenarnya tidak ada artikel baik yang tidak diterima. Itu yang ada adalah artikel baik tetapi tidak cocok jurnalnya. Jadi belum ketemu jodohnya gitu. Jadi kalau ketemu jodohnya itu insya Allah baik gitu. Ya, jadi semua artikel itu ada tempatnya. Jadi likulli maqalah maqam wa likulli maqam maqalah gitu ya Dr. Hamka. Kira-kira seperti itu ya. Saya kira itu pertanyaan. Jurnal izin berbayar nanti bisa dilihat di dalam webnya itu jelas ya. Di sini saya ya artikel submission itu 3 juta IDR ya, murah itu 3 juta IDR untuk Indonesian author dan $300 for foreign author. Itu nanti bisa dibaca itu di bagian author fees ya di web jurnal izin. Jadi itu bayar itu murah. Kalau di luar sana APC-nya ada yang sampai $1.000, ada yang 750 ya. Nah, itu. Saya kira itu Mas Alvin untuk jawaban dari ya. Ya, terima kasih Pak narasumber. Langsung saja. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendownload, itu udah kita share sebetulnya apakah bisa di-download atau enggak, karena dari teman-teman kita yang di sekitar sini bisa mendownload semua Bapak Ibu. Mungkin materi dari Pak Irfan silahkan di-share agar partisipan bisa mendownload seperti itu. Itu sudah saya kirim di chat ya. Yeah. Untuk daftar hadir itu barusan ada dari SPS. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bu Sari Nurlaita dan Bu Heni. Ini pertanyaannya sama, yaitu bagaimana kita melakukan proofreading mengingat artikel kita sering ditolak karena masalah bahasa. Kemudian bagaimana caranya agar diterima? Apakah harus lintas disiplin antara kesehatan dan agama yang menjadi bahan pertimbangan untuk masuk Scopus Q1? Silahkan Bapak. Oke, tentang proofreading ini juga ya, karena memang bahasa itu menjadi satu persoalan ketika cara mengemas bahasanya itu bermasalah. Tetapi juga beberapa lembaga atau penyedia layanan proofreading terkadang juga gimana ya, jadi untuk tema-tema Islamic Studies misalnya kita pernah coba itu kadang-kadang juga
tidak semua lembaga atau layanan proofreading yang bisa untuk memproof dengan baik tema-tema tentang kajian keislaman, apalagi kalau sudah ada istilah-istilah syariah gitu ya, istilah-istilah tentang Islam. Kadang memang harus orang yang benar-benar paham tentang kajian Islam. Jadi kalau misalnya diserahkan kepada native yang tidak paham Islam, nanti berantakan juga. Kadang-kadang istilah-istilah tentang Islam, misalnya maqasidus syariah diterjemahkan dengan bahasa Inggris dengan terjemahan bebas, itu nanti juga akan serasa menghilangi makna yang sebenarnya. Saya rasa ini ya, jadi memang harus hati-hati, dan jadi tidak semua native itu harus sesuai dengan kajiannya serasa, karena banyak istilah, apalagi saya mendapati beberapa tema-tema Islamic Studies di kita itu tema-tema lokal gitu ya, yang tentu saja ada perlu orang lokal, orang kita yang juga untuk bisa memproofreading. Kalau di Kijis biasanya kita serahkan kepada penulis karena kita free, jadi kita bebani proofreadingnya kepada penulis, tapi kita tidak mewajibkan untuk native, untuk orang luar, karena ya pertimbangannya kita pernah mengalami ketika diterjemahkan native yang saya rasa tidak sesuai bidang juga akan mengalami persoalan itu tentang native. Kemudian apa ini, kesehatan dan agama, saya rasa ketika itu bisa kemudian dipahami sebagai bagian dari Islamic Studies, kajian keislaman, tidak masalah misalnya menggunakan perspektif kesehatan ketika Islamic Studies-nya masuk. Tentang Q1 saya rasa ini ya, jadi Q1, Q2 itu sebetulnya kan dilihat dari citasi gitu ya. Jadi yang menentukan Kijis, Ijim bisa Q1 itu adalah citasi. Sehingga saya rasa tidak perlu tidak perlu diimani secara kodi gitu ya, tentang kuartil, tentang Q1 gitu. Jadi karena apa? Karena setiap tahun itu nanti bisa berubah. Kayak Kijis ya bisa saja nanti tahun depan Q4 ya boleh-boleh saja, itu persoalan citasi aja, nggak masalah gitu ya. Tapi saya rasa tadi benar ya, kalau tulisan kita itu sudah bagus, saya rasa dimanapun nanti akan menemukan lahannya gitu ya. Jadi itu tentang Q1. Kebetulan aja kita saat ini sedang di Q1, dan ini karena ada di Scopus ada perubahan pola penghitungan set score. Ini nanti juga akan berdampak pada beberapa jurnal kita. Tapi secara umum kalau saya sebagai pengelola Kijis sih tidak terlalu merisaukan Q1, Q2, karena justru karena Q1 kita terbebani sebetulnya itu gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Irfan. Oh iya, baik. Ini yang dikerjakan oleh Ijim saja ya. Jadi yang pertama, Ijim memang tidak melayani penerjemahan. Jadi aspek bahasa itu diserahkan kepada penulis. Jadi penulis silakan mencari lembaga yang kredibel untuk melakukan translation ataupun proofreading gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa artikel juga jika masalah bahasanya itu masih perlu diperbaiki, tetapi dari segi konten sudah bagus, itu juga ada pengalaman kita melakukan catatan itu. Jadi artikel itu diterima, akan dilakukan proses, tapi setelah yang bersangkutan melakukan ini perbaikan bahasa. Nah itu, jadi di situ pengalamannya. Kemudian kalau di Ijim di bagian akhir ya, setelah penulis itu melakukan revisi ya, dan bahasa Inggrisnya sudah kami anggap baik ya, nanti kita akan sampaikan kepada proofreader dari luar negeri. Jadi semua artikel yang terbit itu akan dilakukan oleh proofreader dari luar negeri yang kami anggap dia bisa memahami istilah-istilah di dalam studi keislaman. Nah gitu. Kemudian saya ada saran gini.
Ya memang kan beberapa teman itu kadang bertanya gitu. Kalau saran saya, karena kita memang bukan native English ya, jadi kita bukan seorang native, ya menulislah di dalam bahasa Indonesia sesuai dengan sistematika artikel yang baik. Dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi bagaimana menyusun kata, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana menyusun diksi dan lain sebagainya. Baru kemudian tahap kepada translation, penerjemahan, baik itu ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, jadi saya kira tahapnya itu. Maka Arab Inggris itu sebenarnya tahapan yang berikutnya setelah kita menyiapkan artikel yang memang secara baik gitu. Nanti dipilih penerjemah yang memang qualified gitu kan. Memang harganya berbeda ya gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah menulis artikel dengan baik ya, nanti sudah menulis literatur review dengan baik, kemudian melakukan pembahasan dengan baik, kemudian jumlah referensi sudah sesuai dengan yang diinginkan jurnal, itu tahap berikutnya translation. Nah, translation baru nanti diajukan kepada jurnal gitu. Memang beberapa jurnal itu mempunyai tim penerjemah, tapi untuk izin memang kami tidak menyediakan gitu ya. Jadi semua penerjemahan diserahkan kepada penulis dan jurnal tidak menerima artikel dalam bahasa Indonesia. Jadi kami tidak menelah artikel dalam bahasa Indonesia, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Meskipun ada beberapa catatan yang seperti itu. Jadi kalau artikelnya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya itu perlu diperbaiki, kita kasih informasi juga gitu. Jadi tolong diperbaiki bahasanya, tolong disarankan untuk dibaca oleh proofreader, nanti baru disubmit ulang gitu. Itu bagian daripada tahapan review. Nanti kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, baru kita masukkan ke reviewer, nanti reviewer mencatatkan baru dikembalikan lagi. Nah itulah siklusnya gitu. Jadi memang ada beberapa waktu yang dibutuhkan gitu. Tapi intinya sebenarnya yaitu tadi, ketika artikel sudah disusun dengan bagus, nanti akan ada tempatnya gitu ya. Akan ada tempatnya itu. Akan ketemu jodohnya gitu kan. Kan tidak mungkin orang ganteng nggak ketemu jodohnya, mesti ketemu jodohnya. Cuman belum saja. Maka artikel yang bagus nanti akan ketemu jodohnya. Begitu Mas Alvin, saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Orang ganteng belum ketemu jodohnya. Ya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Raswan. Ini beliau menanyakan terkait jurnal Scopus yang berbahasa Arab. Beliau sejauh ini belum menemukan apakah ada jurnal bahasa Arab yang udah terindeks Scopus seperti itu. Mungkin bisa dikasih contohnya jurnal apa gitu. Ya, Kang Takim, monggo. Ini yang bidangnya Kang Irfan ini. Ya, begini. Baik, jadi begini, di Simago itu nanti ada ya di Simago, kalau jurnal berbahasa Arab yang paling populer bagi saya dan saya sering membaca beberapa artikel di situ, itu adalah untuk itu khusus dengan Al-Quran. Jadi Journal of Quranic Studies terbitan Oxford itu kan terindeks Scopus, itu dalam bahasa Arab itu. Semuanya bahasa Arab. Dia memuat artikel, dia memuat review artikel, dia memuat resensi buku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal-jurnal juga banyak yang menerima. Jurnal Studia Islamika, jurnal JIS, jurnal Studia Islamika, jurnal JIS, jurnal Al-Jami'ah, itu menerima jurnal berbahasa Arab. Kalau jurnal Kijis dan jurnal Ijim sekarang tidak ya. Libur dulu. Nah, dulu menerima gitu. Kemudian ada jurnal di Malaysia, misalnya jurnal Tamadun, itu nanti bisa melihat ya, seperti itu. Jadi nanti setiap jurnal itu dibaca saja author guideline-nya. Jadi nanti di situ ada menemukan misalnya all manuscript submitted to the journal. Nanti kan ada bacaannya, should written with misalnya nanti Arabic, English, or Melayu. Nah itu nanti silakan dibaca di situ, bisa seperti itu ya. Nah itu saya kira itu. Kalau artikel kita sudah bagus, nanti mau ditranslate itu kan nggak mesti bahasa tertentu, tergantung. Kalau sudah bagus tuh nanti bisa ke bahasa Indonesia, bisa ke bahasa Inggris, bisa ke bahasa Arab, bahkan bisa ke bahasa Prancis misalnya, supaya diterima di jurnal
berbahasa Perancis gitu. Nah, mungkin gitu ya. Itu salah satu langkah saja. Jadi ada, meskipun memang tidak begitu banyak ya untuk jurnal berbahasa Arab, tetapi ada. Tapi saya melihat artikel positifnya. Jika artikel kita berbahasa Arab kemudian bagus, itu kan artikel kita itu menjadi penyumbang paling signifikan bagi jurnal itu. Karena jurnal itu ingin konsisten mencari artikel berbahasa Arab agar terbit setiap edisinya. Nah, maka ketika kita bagus, kita ya bisa jadi artikel bahasa Arab ini malah mempunyai peluang lebih besar ketimbang bahasa Inggris yang sangat masif itu. Tapi kalau bahasa Arab karena jarang, bisa jadi dia menjadi peluang lebih besar. Jadi ya silahkan gitu kan, tetap menggunakan artikel berbahasa Arab. Ya mudah-mudahan memang nanti ada editornya. Ya, saya suatu kali juga pernah dihubungi editor dari jurnal Malaysia Tamadun itu. Saya dihubungi email, kemudian saya diminta untuk mereview artikel dalam bahasa Arab karena kebetulan si penulis itu dalam bahasa Arab. Ya saya kasih komen bagus gitu kan artikelnya, tapi nggak tahu keputusan dari editor in chief. Jadi ada ya, itu bisa melihat jurnal At-Tamadun di Malaysia ya. Jurnal Malaysia ini salah satu kekhasannya itu tampilannya tidak terlalu bagus, tetapi kalau terindeks Scopus ini juga saya bertanya-tanya, maksudnya itu OJS-nya itu biasa-biasa gitu, kadang masih sangat default, masih sangat standar, tapi terindeks Scopus ya, meskipun tahapannya, levelnya macam-macam, ada yang sudah mempunyai SGR score, ada yang belum. Mungkin itu Mas Alvin. Nambahi ya, memang jadi di Scopus itu memang mensyaratkan bahwa jurnal-jurnal yang bisa terindeks Scopus itu artikelnya, title dan abstraknya itu, judul dan abstraknya itu harus dalam bentuk Roman ya, dalam bentuk Latin, sehingga memang kalau full text itu biasanya tetap difasilitasi judulnya itu ditransliterasi, biasanya tidak diterjemahkan tapi ditransliterasi. Misalnya kita melihat yang masih konsisten itu Stadia Islamika, jadi dalamnya full text-nya itu bahasa Arab, tetapi judul, abstrak sama referen itu tetap pakai Roman atau pakai huruf Latin, sehingga mereka menggunakan pola transliterasi. Tapi memang ya ini karena memang persoalannya kalau tidak, misalnya kalau Scopus kan berbicara tentang sitasi ya, kalau tidak ditransliterasi dengan Latin ya nggak bisa dikutip orang. Nah itu nggak bisa dibaca sama Mendeley sama Yotero, akhirnya ini menjadi kendala, sehingga memang disarankan untuk menggunakan transliterasi Latin sehingga nanti bisa diindeks, bisa disitasi oleh beberapa lembaga. Itu tentang bahasa Arab yang full text memang tidak banyak ya, jadi memang ini persoalan ya, karena beberapa apalagi jurnal-jurnal Timur Tengah itu nggak ada yang terindeks Scopus, yang kajian Islamic Studies ini juga persoalan. Sehingga tadi kalau kita lihat ranking di Asia itu ya Indonesia gitu ya, itu berarti pusat peradaban yang selama ini katanya di Timur Tengah masih tidak literate ya, tidak untuk ke Scopus. Yang kedua, kalau itu bahasa Arab, saya rasa itu maksudnya kalau kajiannya pendidikan bahasa Arab itu bisa disiasi di education atau di language ya. Jadi ada beberapa jurnal yang membahas tentang bahasa, sehingga nanti ya tetap biasanya mereka meminta kita untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu kalau yang ditanyakan adalah tentang pembelajaran atau tadris atau pembelajaran bahasa Arab. Jadi tetap beberapa jurnal itu menginginkan dalam bentuk Inggris, tetapi artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kajian kita bahasa Arab misalnya bisa ditulis dengan bahasa Inggris, tapi tidak lepas dari kajian bahasa Arab kita, karena memang faktanya masih jurnal-jurnal yang membahas tentang bahasa Arab yang full text Arab itu masih sangat terbatas. Oke ya, itu saya rasa. Kemudian itu saya kembalikan aja ke moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak. Mungkin terkait bahasa Arab memang di Timur Tengah secara penulisan tidak begitu aktif, bahkan mereka lebih banyak menghafalkan hadis, rata-rata kuliah yang di sana tidak ditekankan dalam hal penulisan. Ya. Makanya berbeda dengan kuliah ketika di Barat yang mana dititikkan pada metodologi dan risetnya, maka mereka berlomba-lomba hingga Thomson, Scopus seperti itu. Mungkin itu salah satu mengapa bahasa Arab tidak jarang yang Scopus, bahkan hanya Studia Islamika yang menyantumkan 3 bahasa untuk membantu para orang yang ingin menelusuri bahasa Arab dari bahasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak ini Dwi M. Itu yang ditanyakan. Ya, gimana Pak? Enggak, saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan yang sebelum ini ya. Kan di Simago itu ada pilihan area ya. Itu ada pilihan area Middle East. Nah, ini untuk membantu saja. Nanti silakan Bapak Ibu, di sini saya cek ada 85 jurnal dalam bidang social sciences yang terbit di kawasan Middle East ya, Timur Tengah. Jadi ada misalnya ada Journal of Social Studies Education Research. Nah, nanti itu silakan dibaca karena semua jurnal itu memang dalam bahasa Inggris, tapi dalamnya nanti dicek di author guideline tentang bahasa manuskrip karena ada yang menyebut 2 atau hanya Inggris saja. Nah, itu mungkin yang bisa membantu. Jadi misalnya di sini ada Iranian Journal of Language Teaching Research. Nah, ini kan jurnal yang ada terbit di Iran gitu. Itu kan bisa dilihat ya. Jadi bahasa apa yang digunakan oleh jurnal itu, apakah bahasa Inggris saja atau bisa menerima bahasa yang lain. Nah, itu saya kira ya. Nanti juga ada misalnya jurnal-jurnal lain ya, baik itu tentang agama ataupun tentang ilmu sosial. Saya kira itu tambahan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, tapi karena mengingat waktu yang kita juga belum pada sholat asar mungkin ya, karena tadi dimulai sebelum asar gitu. Mungkin yang di wilayah timur sudah, karena di wilayah barat belum ada tadi, mungkin seperti itu. Nah, ini pertanyaan yaitu apa bedanya penulis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian definisi koresponden author seperti apa ya? Seperti itu. Sedikit ini. Oh iya. Moga Kang Takim duluan. Oke, jadi orang-orang yang memiliki kontribusi dalam penulisan itu bisa masuk di daftar penulis. Makanya di beberapa ilmu-ilmu tertentu itu kadang-kadang ada penulisnya sampai 20, bahkan kemarin yang heboh ramai di grup itu ada yang sampai 100 penulis gitu ya. Nah, itu karena mungkin dirasa semua orang itu memiliki kontribusi di dalam apalagi kalau kajiannya misalnya kajian-kajian yang memang membutuhkan banyak orang ya. Intinya adalah orang yang bisa masuk di penulis selanjutnya di list penulis adalah orang yang memiliki kontribusi terhadap penulisan. Kalau kontribusi terhadap sponsor biasanya tidak dimasuk di daftar penulis, tapi nanti ada pengakuan tentang sponsorship dan sebagainya, biasanya menjadi publication etika publikasi. Nah, kemudian untuk korespondensi itu sebenarnya untuk memudahkan siapa yang sebetulnya nanti bertanggung jawab terhadap proses korespondensi kalau mau mereview dan sebagainya. Tetapi kalau di OJS saya rasa tetap yang biasanya akan secara otomatis terkirim ke email yang terdaftar di OJS, karena tidak semua publisher itu menggunakan OJS. Jadi di Indonesia rata-rata menggunakan OJS. Di beberapa penerbit misalnya di Emerald, kemudian di Springer, beberapa itu mereka menggunakan sistem tersendiri yang terkadang memang membutuhkan
korespondensinya siapa. Bahkan ada beberapa jurnal yang juga bisa masih menggunakan pola-pola email ya. Makanya jadi banyak cara untuk publikasi artikel di dunia ini dan termasuk yang masih terbit di Scopus, sehingga kita harus memahami jurnal yang akan kita publish di situ itu sistemnya menggunakan seperti apa. Jadi intinya dari korespondensi email itu saya rasa tergantung platformnya, tapi kalau di OJS di kita kelihatannya tidak begitu dikenal ya, karena otomatis mereka biasanya mencantumkan email yang kemudian kalau di OJS itu otomatis terkirim ke email penulis semuanya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Ada tambahan dari Saya menambahkan yang pertama, sebenarnya siapa penulis 1, 2, 3, 4 itu sesuai musyawarah daripada tim itu. Tapi intinya tadi kata Kang Mustaqim, yang mempunyai kontribusi itu ya, ini untuk menjaga akuntabilitas gitu. Jangan sampai nanti ada tidak kontribusi tiba-tiba ditelepon di email oleh itunya, nanti nggak bisa jawab kan, nanti berbahaya gitu. Nah itu untuk penentuan corresponding author itu biasanya kalau by system itu yang mengirim lewat OJS itu jadi koresponden author udah otomatis gitu. Nah, udah otomatis gitu. Tapi kalau yang hal lain itu bisa saja. Tapi selama ini misalnya selama ini saya banyak menjadi koresponden author ya, sebenarnya itu bukan karena apa-apa, karena saya ya paling paham untuk submission online, jadi corresponding author gitu. Padahal penulis yang lain juga memberikan kontribusi. Nah ini, jadi itu yang pertama. Yang ketiga, memang untuk keperluan administratif itu mempunyai poin. Nah ini untuk para calon penulis ya yang mau naik pangkat gitu. Jadi corresponding author dan first author itu bisa berbagi poin sama. Jadi kalau dua penulis itu 2 orang dari sebuah artikel, maka itu masing-masing mendapatkan 50-50. Jadi 50% dari jumlah poin, misalnya 40 poin atau 30. Nah itu jika berdua gitu. Tapi jika lebih dari 2, maka dia tetap mempunyai yang sama, tapi angkanya menjadi berkurang. Masing-masing berbagi pada 40%. 40% untuk first author, kemudian 40% untuk corresponding author. Lah yang 20% dibagi sisanya. Jadi kalau ada 4 berarti yang 2 itu ya dapat 20 bagi 2 gitu. Ini untuk keperluan yang kenaikan pangkat gitu ya. Tapi secara akademik memang fungsinya itu corresponding author itu, maka jangan sampai tidak mengetahui artikel yang disubmit, supaya suatu saat pertanyaannya memang bisa jawab saja, tidak perlu konsul kepada penulis utama gitu kan. Nah itu pengalaman kita biasanya seperti itu ya. Jadi siapa menjadi first author atau corresponding author itu memang selain musyawarah juga ada memang kompetensi lain gitu. Saya kira itu Mas Alvin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini mungkin kita tutup karena udah larut gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih, dan para narasumber juga dari IAIN Salatiga dan dari IAIN Kudus, begitu luar biasa, statusnya masih IAIN tapi udah memiliki jurnal Scopus ini 1. Ini yang win-win pada kalah ini. Nah, ini menjadi sebuah keirian sebetulnya dari PTKIN, karena menjadi sebuah pionir dan referensi dari PTKIN se-Indonesia, dan bisa menjadi contoh, dan mungkin bisa tetap tidak menurun jadi ketiga nantinya, tetap di 1 terus seperti itu. Amin. Ya, mungkin itu dari acara workshop kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada tambahan dari Bapak Wakil Direktur, Bapak Dr. Hamka Hasan.
Cukup, saya kira terima kasih Mas